house invited, so gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. I'll rent a beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Julio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang pendalaman local wisdom, yaitu batik. Jadi kelompok kami akan mengeksplorasikan secara lengkap dan mendalam tentang batik. Yang pertama tentang pengertiannya. Yang kedua tentang mengapa dinamai batik. Yang ketiga tentang kapan ditemukannya. Yang keempat tentang siapa penciptanya. Yang kelima tentang fungsinya, dan yang terakhir tentang ciri-cirinya. Jadi sebelum itu, perkenalkan nama saya Keisha Gibinatania. Di sini, saya sebagai moderator akan menjelaskan jalannya. Pertama, tentang pengertian. Pengertian akan dilaksanakan oleh Rangga Irawan Putra Ramadan. Yang kedua tentang batik, mengapa dinamai batik, akan dibicarakan oleh Sherlyn Deviana Rose. Yang ketiga, kapan ditemukannya atau penciptanya, akan dibicarakan oleh Destian Firman Aulianto. Dan yang keempat tentang siapa penciptanya akan dibicarakan oleh Arsen K. Davian Bagas Pangestu. Dan yang kelima oleh saya sendiri. Yang keenam tentang ciri-ciri akan dibicarakan oleh Ilyas Khairul Majid. Terima kasih. Batik, apa itu batik? Batik adalah seni tradisional Indonesia berupa kain yang berpola yang dibuat dengan teknik pilihan malam sebagai pilihan warna, menghasilkan motif-motif indah yang memiliki makna visuologis dan budaya mendalam. Dalam Wikipedia, batik atau aksara Jawanya seperti ini. Adalah kain budaya Jawa Indonesia menggambarkan yang membuatnya secara khusus dengan menulis atau menerapkan malam pada kain itu. Kemudian pengolahan diproses dengan cara ketentuan yang memiliki khasan. Kenapa dinamai batik? Batik dinamai dari gabungan dua kata dalam bahasa Jawa, yaitu amba atau menulis atau luas, dan titik atau nitik yang berarti menulis titik. Nama ini merujuk pada proses tradisional pembuatan batik, di mana pola-pola dibuat dengan cara menulis titik-titik menggunakan lilin malam dan canting pada kain. Kapan batik ditemukan atau tercipta? Batik diperkirakan pertama kali ditemukan sekitar abad ke-6 atau ke-7 Masehi di Pulau Jawa dengan pengaruh kuat dari Hindu Buddha. Namun sulit menentukan tanggal pasti karena praktik membatik telah ada sejak zaman kuno dan berkembang seiring waktu. Di zaman Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-13, batik mulai berkembang di istana sebagai simbol status sosial dengan motif-motif khusus seperti parang dan lereng hanya untuk keluarga kerajaan. Sebelum abad ke-13, ada bukti yang menunjukkan bahwa teknik batik menggunakan malam untuk menahan warna telah dikenal sejak abad ke-4 Masehi di beberapa wilayah. Meskipun motifnya belum seragam, seiring berjalannya waktu, batik menyebar ke masyarakat umum dan menjadi bagian dari budaya Indonesia. Pada abad ke-18 dan ke-19, pusat-pusat produksi batik seperti Surakarta dan Yogyakarta mulai berkembang dan memunculkan gaya-gaya batik yang khas. Pada tahun 2009, batik Indonesia diakui sebagai warisan budaya kemanusiaan oleh UNESCO. Siapa yang menemukan atau menciptakan batik? Sebenarnya tidak ada satu orang pun yang menemukan atau menciptakan batik, karena batik adalah warisan budaya yang berkembang secara turun-temurun dari zaman dahulu. Namun, Gotik Swan dikenal sebagai pelopor yang membangkitkan era batik modern dan klasik di Indonesia pada pertengahan abad ke-20. Perkembangan awal sejarah batik di Indonesia dapat ditelusuri
hingga zaman Kerajaan Majapahit dan terus berkembang di Kesultanan Mataram, Surakarta, dan Yogyakarta. Peran Gotik Swan. Gotik Swan seorang seniman dari Surakarta mengembangkan motif batik baru yang menggabungkan gaya klasik dan pesisir dengan permintaan dari Presiden Soekarno agar batik menjadi identitas batik Indonesia yang bukan hanya milik daerah tertentu. Jadi, apa fungsi batik? Fungsi batik meliputi praktis sebagai pakaian dan dekorasi, sosial dan budaya sebagai simbol identitas, status sosial dan peran dalam upacara adat, serta ekonomi sebagai sumber pendapatan dan industri kreatif. Selain itu, batik juga memiliki fungsi estetis dan filosofis, di mana setiap motif dapat memiliki makna dan harapan mendalam tentang kehidupan. Apa ciri-ciri dari batik? Ciri-ciri batik meliputi motif yang beragam dan unik, teknik pembuatan yang rumit seperti tulis dan cap, penggunaan lilin untuk pola pada batik tulis, kualitas kain yang tinggi seperti katun atau sutra, serta nilai budaya dan filosofi mendalam. Motif batik sangat bervariasi, mencerminkan ciri khas daerah asal, mulai dari geometri hingga alam, seringkali dengan makna simbolik. Ciri-ciri berdasarkan teknik pembuatan. Batik tulis memiliki bau lilin malam karena dibuat secara manual. Ukuran dan bentuk tapak malam bekas goresan lilin tidak selalu sama persis karena goresannya dibuat satu persatu dengan kanting. Batik cap dibuat dengan bantuan stempel cap dari tembaga. Motifnya lebih seragam dan cenderung diproduksi secara massal dengan harga lebih murah. Batik printing prosesnya merupai sablon dengan alat offset sehingga pengerjaannya lebih mudah dan cepat.